Halo, jumpa lagi bersama Kayla Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus orang pemula plus inspirasi plus motivasi. Nah, kali ini kita akan cerita tentang mengatasi ikan diskus yang tidak mau makan. Kebetulan ada ikannya Kayla Diskus ini beberapa hari lalu ada yang tidak mau makan, ya, seperti itu. Nah, bagaimana mengatasinya? Yuk kita sharing ya. Tapi ini sharing saja, belum tentu benar apa yang saya sharing. Ini berdasarkan pengalaman saya dan pembelajaran saya. Jadi buat teman-teman jangan langsung ditiru mentah-mentah ya, disesuaikan dengan kondisi di tempat teman, apakah kondisi ikannya ataukah kondisi air belum tentu sama ya. Itu. Jadi kalau saran saya, belajar mengamati perilaku ikan. Seperti itu. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mengatasi ikan diskus yang tidak mau makan ya. Itu. Oke. Ini anakan diskus, bapaknya Leopard Snake Skin LSS, emaknya Mozaik ya. Ini ukuran 2 inci. Nih, kalian tadi motifnya udah keluar. Nih. Tapi adiknya belum keluar. Entah adik apa kakak juga nggak tahu. Yang jelas satu generasi ini. Oke, ada saya campur dengan Blue Diamond. Campur ini di tank ini, campur beberapa anak yang sisa jualan. Kalau ini anakan dari Leopard Hackle ya, mak bapaknya sama-sama Leopard Hackle. Ini ukuran 2 inci, ada yang lebih, ada yang belum nyampe, ukurannya nggak merata ya. Ini udah sortir, ada yang lebih kecil dari ini, dipisah, perlu sortir. Saya syuting jam 20.55, hampir jam 9 malam. Saya ke belakang, tank saya ada di belakang. Nah, nanti paling kasih makan sebelum saya masuk lagi.
terhalang sama selang ya. Ini ukuran udah gede ya. Di sini ada diskus 2 ekor yang tidak mau makan ya. Tuh yang lagi di belakang itu tuh. Ini diskus yang 2 ekor ini tidak mau makan ya. Nah, kadang-kadang pasti ada ya di antara rombongan ikan itu tidak mau makan ya. Kadang malah yang ikan yang di pair, yang jantan dan betina, dua-duanya tidak mau makan juga ada ya. Nah seperti ini, itu yang 2 di pojok tidak mau makan ya. Tapi apakah benar tidak mau makan ya? Itu jadi kalau yang ini semua yang tadi saya shoot itu saya kasih makan itu burger kombinasi dengan cabai ya, kombinasi dengan cabai. Ini ikan sapu-sapunya ikutan pula mau disuntik nih. Burger kombinasi dengan cabai. Nah, tahu yang tadi 2 yang tadi itu tidak mau makan. Biasanya begitu dikasih makan lahap sekali, berebutan ini rombongan ini, berebutan sama rombongan yang tadi juga, semua itu berebutan. Tapi saya lihat mulai ada 2 ekor yang nyempil sendiri mojok, itu tidak mau makan ya. Kasih cabai dia tidak mau makan, kasih burger juga sama, padahal biasanya rakus. Nah, apakah itu pertanda sakit? Nah, kalau saya biasanya kalau diskus tidak mau makan, saya nggak langsung kasih obat ya. Dia mungkin menurut saya nih, kalau saya, dia ketika tidak mau makan burger, dikasih tidak mau makan juga, dikasih cabai tidak mau makan. Nah, saya coba tes dengan kasih pakan yang hidup. Saya tes dengan kasih pakan hidup. Dikasih dengan pakan hidup seperti cacing sutra atau jentik ya. Cuma kalau saya biasa pakan hidupnya saya kasih jentik ya, saya kasih jentik. Nah, kalau udah dikasih pakan hidup pun nggak mau makan, itu berarti ada masalah dengan ikannya. Cuma kalau misal dikasih pakan hidup dia juga dia akhirnya mau makan, berarti ya mungkin lagi bosan pengen ganti menu. Ya seperti itu. Jadi saya nggak langsung ngomong ini ikan nggak mau makan, ikannya sakit, belum tentu ya, menurut saya. Tapi ini menurut saya nggak mau langsung pakai obat dikit-dikit, obat dikit-dikit, obat nggak mau ya. Jadi saya tes dulu bener nggak mau makan karena dia sakit, saya tes dulu ya. Kalau tesnya caranya apa? Dengan kasih pakan hidup ya. Secara naluri, namanya aja ikan, dia pasti lebih menyenangin objek makanan yang hidup secara naluriah ya. Jadi kalau ketika dia nggak mau makan makanan yang nggak hidup, ya tes dulu dan kasih makanan hidup. Kalau saya biasa kasih jentik, nah kalau casut boleh juga ya, cuma saya biasanya jentik, kasih jentik. Nah kalau udah kasih makanan hidup pun nggak mau makan, nah saya ambil kesimpulan ada masalah. Nah, saya lihatnya gimana? Ada masalah ya saya lihat dulu apakah ikan ini punya masalah penyakit eksternal atau internal ya.
eksternal lihat di bodinya, di sirip, pokoknya tampilan luar dari ikan tadi. Apakah bodinya ada jamur, apakah siripnya juga ada jamur, ataukah juga ada luka ya. Saya pernah mengalami itu induk yang 4 inch itu biasanya rakus juga di rombongan yang ini ya. Nah, ini dari rombongan ini ada sempat 3 ekor yang bermasalah. Jadi biasanya rakus, tahu-tahu 3 ekor nggak mau makan ya. 3 ekor nggak mau makan. Ternyata saya lihat mati, ternyata ada lukanya di kepalanya ya. Itu mungkin kalau penyakit itu disebut penyakit hole in the head, tapi untungnya lubangnya masih kecil ya, lubangnya masih kecil. Jadi cepet-cepet saya angkat, saya masukkan tank karantina. Itu cuma tiga ekor sakit itu bukan sekaligus. Jadi pertama 1, terus saya terapi, saya treatment, sembuh, cuma masih di tank karantina. 2 hari kemudian ada lagi, rupanya masih ada bibit penyakitnya, ada bakterinya. Selang besoknya ada 1 lagi, jadi akhirnya kena 3 ya, kena 3, dan 3-tiganya ya saya masukkan ke 1 tank karantina, saya treatment dengan obat. Nah, itu kalau ada obat, ada penyakit eksternal seperti itu. Nah, kalau misal nggak ada masalah dengan penyakit eksternal, berarti diskusnya lagi mengalami masalah penyakit internal ya. Internal yaitu biasanya kalau internal ini penyakitnya terkenal dengan nama bearfoot, berak putih. Coba lihat, amati apakah diskusnya punya masalah penyakit berak putih. Nah, kalau udah punya penyakit berak putih berarti harus cepat-cepat diatasin ya, di treatment kalau saya istilahnya itu. Nah, untuk masalah penyakit berak putih itu nanti saya akan ulas di video khusus saja ya. Itu. Nah, untuk memancing selera makan, misalnya ternyata juga nggak ada masalah, saya lupa tadi ya. Air di tank bisa ditambahkan garam. Garam ini fungsinya untuk memancing selera makan juga ya. Jadi selain untuk menjaga kesehatan diskus, itu garam bisa untuk memancing selera makan. Jadi kasih air di tanknya dengan garam ya, bisa juga. Tapi kalau untuk tank breeding, otomatis begitu dikasih dengan garam, TDS-nya naik, itu udah resiko, berarti ditunda dulu breedingnya. Yang penting ikannya makan dengan sehat dulu. Kenapa? Karena kalau indukan sehat menghasilkan anak-anak yang sehat, seperti itu. Jadi konsepnya, kalau diskus tidak mau makan, tes dulu, kasih makanan yang hidup. Tuh, saya buat kesimpulannya ya. Kasih makanan hidup, pakan hidup. Apakah itu jenti, ataukah cacing sutra, ya, ataukah cacing darah yang hidup. Kalau tetap nggak makan juga, nah baru tes dengan garam juga, kasih garam untuk nambah selera ya. Sama kayak kita lah, kalau makan tanpa garam kan nggak enak. Nah, kalau tetap nggak mau makan juga, baru lihat dia punya masalah eksternal, penyakit eksternal atau internal, seperti itu ya. Nah, kalau ada masalah eksternal, ya kita lihat lagi penyakitnya apa. Apakah jamuran badannya, ataukah bakteri di luar, ataukah ada lubang di kepala, ataukah ada luka ya. Nah, itu harus cepat-cepat diobatin biar nggak berkepanjangan. Nah, kalau nggak ada penyakit di luar, apakah ada masalah dengan penyakit dalam, internal? Internal ini biasanya dikaitkan dengan berak putih ya. Lihat lagi beraknya apakah putih. Nah, kalau berak putih berarti harus cepat-cepat di treatment juga. Kok dari angle sini warnanya merah, tapi warna temboknya warna oranye. Nah, jadi sekian materi tentang mengatasi
sampai jumpa di video selanjutnya, video lainnya. Mulai video yang ini dan seterusnya saya akan kupas tuntas silet, tajam silet tentang berbagai penyakit pada ikan ya. Dan itu sharing saja dari saya, tidak ada maksud saya untuk menggurui karena saya juga masih belajar dan terus belajar ya. Tuh. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel Kaila Diskus. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Buat yang sudah subscribe, bila dirasakan bermanfaat, silahkan di share ataupun di like. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan ataupun komen, silahkan isi di bagian komen. Oke, salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa.